karena saya paham hukum. Pertama ya, hipnoterapi itu dari hipnotis. Tahu hipnotis? Gendam. Orang sekali tepuk, serahkan uangnya semua. Nah, itu hipnotis. Baik, dikembangkan menjadi hipnoterapi. Kata hipnotis itu dari hypnos. Hypnos itu dewa tidur. Seperti Psike. Psike itu dewa perempuan. Ke Indonesia yang jadi Psikis. Dewa sahwat lah, dewa gairah lah. Psike itu. Hypnos itu dewa tidur. Jadi hipnoterapi itu apa? Terapi dengan cara menidurkan atau memanipulasi alam bawah sadar di kepalanya. Bisakah orang yang kena sihir di hipnoterapi dan kemudian sihirnya termanipulasi? Jawabannya bisa. Tapi itu sihir lawan sihir. Oh, jadi sihir lawan sihir. Oh, bisa. Maka disimak dulu kan, saya udah jelasin tadi. Ya, bagaimana manipulasi itu sihir namanya. Quran manipulasi nggak? Manipulasi, memanipulasi kolbu Anda yang disihir, dimanipulasi dengan Quran. Ya, musik manipulasi nggak? Manipulasi. Saya dari tadi sedang manipulasi Anda. Tapi ada dasar-dasarnya kan? Semua ada dasarnya. Boleh ditanya, semua ada dasarnya. Makanya dasar saya kuat. Makanya saya kuat ada dasarnya gitu ya. Baik. Nah lihat, hipnoterapi ada teman-temannya, law of attraction, hukum tarik menarik, ada cabang-cabangnya, hypnoselling, hypnoteaching, hypnodorting, hypnoquran, hypnoruqyah dan lain-lain. Ya. Ini kawan-kawan semua nih, para hipnotis, hipnoterapis, mereka belum bertemu aja, belum ngobrol. Boleh nggak? Boleh. Di luar ruqyah boleh. Tapi di dalam organisasi ruqyah rehab hati haram. Di bawah Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, saya DPP juga, haram. Keluar dari SOP. Maksudnya kalau ada peruqyah pakai hipnoterapi dan pakai hipnotis, Anda out dari rehab hati atau dari arsy. Gitu. Oke, kalau di luar nggak ada otorisasi saya untuk memerangi. Tapi saya mau diskusi boleh, ya, mau diskusi nanti ketahui sejarahnya, ya, ketahui routingnya, ketahui sisi historikalnya, ketahui kitabnya apa hipnoterapi itu. Ya, kalau ar-ruqyah itu syariah yang dibaca Al-Quran, landasannya juga Al-Quran. Hanya saya bukan pakar di bidang ruqyah, tapi terapi, ya, kolaborasi antara tazkiyatun nafs dan terapi Al-Quran. Jadi terapi psikis Islam dengan Al-Quran. Jadi kolaborasi. Nah, ada terapi psikis misal EFT. EFT itu Emotional Freedom Technique. Ini bahasa Inggris saja. Teknik pembebasan emosi dari kesedihan, dari emosi negatif. Ya. Ada penggabungan teknik pembebasan emosi secara spiritual. Ya, spiritual itu secara Kristen, secara Buddhism, secara Islam, begitu maksudnya. Ya, baik. Ini boleh nggak? Kalau terapi spiritual Islam untuk kesedihan itu namanya muhasabah, mujahadah, tadribah, an-nafsiyah. Dikelompokkan dalam at-tazkiyah an-nafas atau tazkiyatun nafas. Ditulis oleh puluhan, ratusan ulama-ulama kibar di muka bumi ini. Tapi nggak ada satu ulama kibar pun nulis tentang kitab hipnoterapi. Ya, dari tahun 1300 sampai 1800, which is itu adalah masa keemasan Islam, nggak ada satupun ahli hipnoterapi terlahir. Jadi kalau tak di abad ini ada yang lahir tokoh-tokoh siapapun namanya, ya berarti menambah hasanah para pejuang hipnoterapi dari kalangan Islam. Tapi di zaman Islam emas gak dipakai. Jadi jangan bilang nama. Nanti Anda keliru tersilaukan dengan nama besar. Iblis pun kerajaannya besar. Ya gitu ya hadirin. Jadi itu.
Kenapa saya bilang begitu? Karena ada hubungannya dengan paganisme. Jadi ini adalah teori pagan. Jadi hipnoterapis itu dan law of attraction dan cabang-cabangnya adalah teori paganisme. Dia meyakini bahwa diri ini adalah semesta kecil dan alam ini semesta besar. Semesta kecil ini mempengaruhi semesta besar. Apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi. Maka kalau mau mobil, pikirkanlah mobil. Tuliskanlah. Ingin kaya, demikian, pikirkan. Dan itu alam akan membuktikan. Ini Anda dan alam, Tuhannya mana? Nanti ya nggak ada. Kenapa nggak ada? Tuhan mereka bumi. Pagan itu Tuhan bumi. Agama Ardun, agama bumi. Agama Samawi, agama langit. Ini kalau kita mengakui Tuhan langit, ya Allah di langit, Allah di atas aras, maka Anda boleh pakai konsep pagan ini. Jadi intinya hipnoterapi, law of attraction, EFT, ya semesta kecil, semesta besar, konsep wahdatul wujud, ya. Ini adalah agama pagan dalam kemasan baru yang disebut sebagai New Age Movement atau New Age Religion, artinya gerakan agama baru. Ya, hari ini berbentuk shadow dan nanti akan diresmikan saat Dajjal berkuasa. Namanya New World Order. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, baru sadar ya. Nah itu ya. Soalnya gini Ustaz, saya ketemu sama, maaf ya. Jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Ustaz Rukyah gitu ya. Dia psikolog gitu kan. Dia ngerukyah gitu kan. Saya tanya jawab lah gitu ya. Kebetulan kita ada satu pelatihan dan dia ngerukyah katanya. Saya sih nggak perlu rukyah baca ayat katanya gitu kan. Hah? Kok nggak perlu ya? Aku bilang gitu kan. Nah saya kan udah ngikutin Ustadz kan banyak ya, ikutin apa? Ya perukyah itu mantan hipnoterapi sebelumnya, makanya nggak perlu baca-baca ayat. Iya katanya gitu. Jangan dilanjut. Lihat sini, lihat dilanjut ya. Ibu pilih mana? Berdoa kepada Allah agar dekat kepada Allah. Ya, diulang ya. Ibu pilih mana tadi? Berdoa kepada Allah agar dekat kepada Allah, ya, dengan ini, ya. Atau ibu melakukan meditasi. Pilih mana yang betul. Mau mana? Pada Allah lah. Berhat, nggak terasa ya? Ngobrol-ngobrol. Gimana keadaan Anda teman-teman? Makin enak? Gimana keadaannya? Ya, makin tenang, akal makin kuat, penyakit berkurang, ya, jiwa sudah menenang.